Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tadi yang ditanyakan breakout itu bisa gagal. Breakout bisa gagal dengan munculnya beberapa signal ya. Satu diantaranya mendekati level. Yang kedua mendekati range harian. Ini kita berbicara berkait dengan trading harian. Kemudian berikutnya, breakout juga bisa gagal karena penolakan yang panjang. Penolakan yang panjang. Nah, semuanya ini tentu tidak berdiri sendiri, semuanya tidak bisa serta-merta kita lihat dari ruang yang kecil, tapi kita lihat secara luas ya. Level ini biasanya berada di area support resistennya ya, ada di level atas berarti resisten, kemudian di bawah berarti supportnya. Kemudian breakoutnya kita lihat ya, kekuatan breakoutnya seperti apa. Jadi breakout yang valid itu memang dia yang punya pengaruh signifikan. Yang pertama, breakout yang valid itu punya pengaruh signifikan. Kemudian yang kedua, breakout yang valid itu dalam posisi awal sideways atau koreksi. Nah, breakout yang valid ketika dia sesudah sideways itu datar atau koreksi ya, mungkin begini. Nah, ini koreksi. Kalau sideways itu begini, hampir sama. Sehingga ketika dia breakout di sini, maka ini bisa menjadi petunjuk dia breakout yang valid. Ketika diawali dengan sideways, maka ini juga menjadi bagian dari breakout yang valid. Tetapi tentu ada variabel lain ya, di mana dia bisa mempengaruhi. Satu di antaranya adalah range harian. Ya, ada beberapa tipe dari pasangan mata uang yang kita biasa gunakan, baik itu emas maupun euro, punya karakteristik yang berbeda-beda dengan kemampuan pergerakan yang berbeda. Mungkin di emas dia bergerak satu hari ya rata-rata 2000 rata-rata misalnya. Apakah ini kita jadikan sebagai dasar utama? Tentu tidak. Ini hanya sebagai gambaran ya, nanti bisa naik dan turun sesuai dengan tekanan yang ada, sesuai dengan dinamika yang ada. Bisa jadi bahkan 4000 sudah bergerak 4000, ketika dia trennya masih kuat, tidak ada tanda-tanda penolakan, maka ini bisa menembus hingga di angka 7000. Kemudian bagaimana mengenalinya? Apakah ini benar-benar akan naik lagi atau turun lagi? Ya, tidak ada satu ciri pun yang bisa menunjukkan ini nanti masih naik kuat atau tidak. Yang pasti kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah masuk posisi misalkan buy, ternyata dia berbalik, maka yang berbicara adalah risk management. Ya, itu pentingnya kita memahami dan menguasai risk management. Tidak cukup kita hanya melihat dari breakout, melihat dari level, melihat dari range harian, termasuk penolakan yang panjang. Nah, mungkin ada beberapa contoh yang kita bisa lihat di sana, yang tentu sangat mempengaruhi dari breakout yang ada. Ya, saya berikan contoh misalnya di time frame H1 ya. Yang pertama, breakout gagal bisa karena ada level ya. Contohnya begini ya, dia sudah cukup panjang. Ya, breakoutnya mungkin terlalu panjang atau kepanjangan sehingga mendekati level berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada level, perhatikan di sini ada level. Kalau kita tarik ke kiri, ini level juga. Karena level sebelah kiri berdekatan dengan high atau harga tertinggi yang terbaru, maka kita gunakan yang terbarunya di sini. Maka ini adalah levelnya yang terdekat. Kalau kita tarik garis, ini adalah levelnya. Kenapa tidak mengambil yang di bawah yang ada sumbunya di sini? Karena ini berdekatan, sumbunya juga berdekatan dengan sebelah kanan yang sudah terbentuk. Sehingga ini menjadi level baru. Di awal di sini ini levelnya
resisten, kemudian dia koreksi, kemudian setelah itu naik lagi. Nah, dari pergerakan yang ada bullish, dia terhenti di situ kemudian berbalik, maka ini jadi level. Kemudian setelah itu dia pullback. Nah, di sini ada breakout. Bahkan kalau kita lihat breakoutnya ini dia benar-benar tebal ya, melewati levelnya. Tetapi ini bisa gagal ketika berbenturan dengan level di sebelah kirinya. Ya, di sini ada level, di sebelah kiri juga ada levelnya, yang terdekat di sini ya. Mungkin yang terdekat lagi ada di sana, kita bisa tarik ya. Ada sumbu yang cukup panjang di sana. Artinya begitu ini turun sampai di ujungnya terhenti, kemudian ditolak naik, maka ini menjadi level, menjadi support ya. Karena di breakout maka menjadi resisten, berada di bawah harga berarti dia support, berada di atas harga menjadi resisten. Maka ini garis ini fungsi sekarang menjadi resisten. Kenapa tidak di bawahnya ya? Kenapa tidak di bawah? Kita mengambil di bawahnya. Dua-duanya mendekati, di bawah pun mendekati di sini. Kalau kita mengambil di sini juga ada lagi. Sehingga level bertemu level yang berdekatan ini cukup beresiko dan membahayakan. Ya, makanya kenapa ketika kita mengambil posisi menjauh dari levelnya. Kalau mau naik ya buy stopnya di atas, kalau mau koreksi boleh ya berada di levelnya. Walaupun range harian belum terpenuhi. Ya, kalau kita ukur, perhatikan ini ukurannya jauh. Yang kemarin panjang dan ini masih berpotensi naik tinggi pun potensi, turun pun masih berpotensi. Nah, kenapa tiba-tiba ketika breakout dia tidak malah lanjut? Ya, ternyata berbalik ya, ada aspek yang harus kita perhatikan lagi. Ini contohnya. Nah, bagaimana mengatasi ya ketika kita sudah terlanjur entry di situ? Kita beranggapan dan sudah menilai karena ini breakout, maka di sini mengambil posisi buy. Itu pentingnya kita memahami risk management sehingga kita tidak ketakutan, tidak panik dan tidak kaget ketika marketnya tiba-tiba berbalik. Hati-hati ketika ada candle panjang di dalam satu tren, ada candle panjang kemudian mendekati levelnya. Ya, karena walaupun ada momentum besar seperti ini bisa dibalik secara kuat oleh seller ya. Bahkan walaupun tidak menutup body yang warna hijau, hanya candle setengah dari bodinya saja, ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pertanda dia akan berbalik. Sehingga ketika sudah terlanjur entry, maka yang berlaku adalah batasan resiko. Ketika kita entry buy, di mana resikonya? Kita bisa menggunakan levelnya di sini. Nah, ini ada levelnya, kita bisa batasi di sini untuk stop loss-nya. Atau kita mungkin bisa menggunakan 300 di bawahnya. Ya, silahkan digunakan mana yang kira-kira cocok. Jadi nanti permainan angka itu kita harus explore, kita latih dulu. Ada kalanya kita cut loss manual, ada kalanya kita recovery dengan menggunakan pending order stop, ada kalanya kita menggunakan pending order limit, atau bahkan kita bisa gunakan averaging yang melawan misalnya. Misalnya ketika dia turun ya, ketika dia turun bergerak dengan batasan 250 di bawahnya atau 300 di bawahnya, kemudian ini masih berada di wilayah yang masih level, kita tunggu hingga di levelnya kita baru lakukan recovery ya, boleh. Atau bahkan ketika dia panjang ke bawah mendekati bodinya yang sebelah kiri ya, kita bisa masuk dengan memanfaatkan koreksi ya, dengan buy ya, kita bisa naikkan lotnya dengan cepat, kemudian begitu koreksi naik kita close dengan cepat ya. Intinya di dalam recovery itu bagaimana bisa meminimalkan ruginya. Tidak harus dengan sell stop, tidak harus dengan cut loss, bisa juga dengan buy atau averaging yang lebih besar lagi. Semua yang kita lakukan untuk melakukan recovery selalu ada plus dan minusnya. Dari mana kita bisa tahu plus dan minusnya? Ketika kita banyak mencoba nantinya. Misal, ini sudah terlanjur dengan menggunakan buy 0,1 contoh. Alternatif pertama kita cut loss di posisi
levelnya di sini. Ya, ini cut loss, berarti rugi kita 600. Dikalikan 0,1 ya, anggap saja 60 dolar. Ini kalau kita menggunakan cut loss berarti selesai. Kira-kira kita cocok enggak dengan metode cut loss, dengan memotong paksa kerugian kita? Kita misalkan sudah lakukan ini batasan resiko, kemudian di atas dikasih TP-nya lebih besar, misalnya begini. Maka jangan berkecil hati, jangan kita menyesali. Kenapa? Karena kita sudah memilih. Recovery yang kita ambil adalah dengan memanfaatkan risk dan reward rasionya. Begitu tersentuh resikonya, selesai sudah. Cari peluang berikutnya. Atau kita bisa gunakan sell stop di 300-nya, di bawahnya. Misalnya. Sehingga di area ini 300 kita bisa sell stop di 1831. Misalnya 0,2. 300 itu di mana tadi? Bener ya di sini ya. 300. Nah, 250 turunkan sedikit ya. Ya kira-kira misalkan di sini. Ini banyak saya taruh contoh di sini. Jarak entry kita dengan recovery-nya ya 300 di 1831 ini contohnya. Kita bisa lakukan di sini atau bahkan kita bisa lakukan di bawahnya di sini. Ya, diturunkan di bawahnya di sini boleh. Karena sekali lagi namanya recovery, bagaimana kita nyaman menggunakan dari pengalaman yang ada. Kita bisa gunakan di bawah level atau bahkan di atasnya atau persis di sana. Boleh, semuanya kita boleh lakukan, tentu dengan melihat potensi yang ada, dengan melihat tekanan yang ada, kemudian level yang terbentuk di sebelah kiri dan kanan, kita coba untuk hubungkan apakah ada garis datar, apakah ada yang dilewati atau masih bebas. Kalau bebas ya kita bisa tarik yang lebih jauh. Tapi kalau di situ sudah berdekatan, maka tidak usah terlalu jauh untuk antisipasi pending ordernya. Kita cukup gunakan 300 di bawahnya dengan sell stop 2 kalinya. Kemudian solusi berikutnya, alternatif berikutnya ya. Selain kita menggunakan pending ya, menggunakan averaging dengan pending order, sekali lagi juga kita bisa memanfaatkan koreksi. Ketika dia turun tebel, tidak ada penolakan, kita bisa manfaatkan dengan entry buy lot 0,2, tentu dengan banyak pengetahuan dan pengalaman yang harus kita sudah alami, karena ini juga sangat mempengaruhi dari cara kerja kita. Bisa jadi ini hanya koreksi kemudian nanti memantul kembali ya, kalau ini masih jalan. Tetapi kalau merah sudah terbentuk, artinya pergantian warna di levelnya ini bisa menjadi petunjuk ini bakal turun lagi, sehingga kita bisa antisipasi misalnya dengan entry sell stop atau menggunakan pending order sell stop di bawahnya di wilayah yang sudah terbentuk ya, tidak masalah. Misalnya kita gunakan sell stopnya di sini, kita bisa manfaatkan sell stop dengan lebih besar, kemudian targetnya minimal ya, targetnya minimal lebih dari jarak pertama kita entry ya, karena di sini ada level, maka tentu yang paling tepat berada di levelnya. Ketika jarak entry dengan recovery ini sama dengan lot yang lebih besar, maka ini minimal ya, minimal akan mendekati titik nol kerugian kita, sehingga fokus pertama kita adalah bagaimana segera kita exit dalam posisi pertama kita sudah gagal.